Apakah Sudan benar-benar dikendalikan oleh pemerintah resminya, atau ada kekuatan lain yang bergerak di balik layar, mengatur arah negara tanpa terlihat publik? Pertanyaan ini muncul karena kenyataan di lapangan jauh berbeda dengan struktur negara yang terlihat di atas kertas. Sejak perang meledak pada 15 April 2023, ibu kota Khartoum berubah menjadi zona pertempuran yang hancur, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan rakyatlah yang menjadi korbannya. Pertanyaan pun mulai muncul, siapa sebenarnya yang menguasai Sudan hari ini? Apakah kekuasaan masih berada di tangan SAF, militer resmi negara, atau justru telah bergeser ke RSF, kelompok paramiliter yang semakin dominan di lapangan? Atau bahkan lebih jauh lagi, apakah negara-negara besar seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Rusia, dan kekuatan lain memiliki peran yang menentukan arah konflik? Inilah yang akan dibahas dalam video ini. Serangkaian fakta dan analisis terbaru yang jarang muncul di headline, tetapi penting untuk memahami siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas Sudan. Awal mula perebutan kuasa. Untuk memahami siapa yang benar-benar mengendalikan Sudan hari ini, kita perlu kembali ke titik awal konflik besar yang meledak pada 15 April 2023. Pada hari itu, Sudan memasuki salah satu periode paling gelap dalam sejarah modernnya, ketika dua kekuatan bersenjata utama yang sebelumnya berada di bawah satu struktur pemerintahan sementara, tiba-tiba berubah menjadi musuh mematikan. Kedua kekuatan itu adalah SAF, Sudanese Armed Forces, tentara resmi negara yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF, Rapid Support Forces, pasukan paramiliter yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti. RSF sendiri berakar dari milisi Janjaweed di Darfur, kelompok yang sering disebut dalam laporan PBB terlibat dalam kekerasan etnis dan pelanggaran HAM berat pada awal 2000-an. Menurut laporan dari PBB, konflik ini berawal dari kegagalan proses transisi menuju pemerintahan sipil setelah jatuhnya Omar al-Bashir pada 2019. Pada masa transisi, SAF dan RSF awalnya bekerja sama dalam Dewan Kedaulatan, sebuah struktur pemerintahan sementara yang dirancang membawa Sudan menuju pemilu demokratis. Namun, ketika muncul rencana untuk mengintegrasikan RSF ke dalam militer nasional, perselisihan tajam terjadi. Siapa yang memimpin integrasi, berapa lama prosesnya, dan siapa sebenarnya yang punya hak menentukan arah kekuasaan menjadi sumber ketegangan yang terus membesar. Sesaat setelah perbedaan itu memuncak, perang pun pecah. SAF mempertahankan kendali atas pangkalan militer besar, gedung pemerintahan, serta wilayah timur termasuk Port Sudan, yang kini menjadi pusat pemerintahan de facto. Sementara itu, RSF bergerak jauh lebih cepat dan agresif di lapangan. Mereka menguasai jalan-jalan utama di ibu kota Khartoum, bandara militer, pusat komunikasi, serta sebagian besar wilayah Darfur. Namun penting untuk dipahami, perebutan kekuasaan ini bukan sekadar rivalitas dua jenderal. Al Jazeera mencatat bahwa konflik ini adalah simpul dari banyak kepentingan besar, baik internal maupun eksternal. Ada faktor ekonomi, jalur perdagangan strategis, jaringan emas, dan dukungan negara asing yang membuat situasi semakin rumit. SAF, kekuatan formal di balik pemerintahan Sudan. Untuk memahami peran SAF dalam konflik ini, kita perlu melihat siapa saja yang berada di belakang mereka, baik secara politik maupun militer. Menurut laporan International Crisis Group, negara yang paling kuat mendukung SAF adalah Mesir. Kairo memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas perbatasan selatannya dan melihat SAF sebagai institusi militer yang lebih terstruktur, lebih mudah diprediksi, dan lebih dekat dengan kepentingan regional Mesir. Karena itu, hubungan kedua militer sudah terjalin lama melalui latihan bersama dan koordinasi keamanan sebelum perang meledak. Selain dukungan Mesir, Al Jazeera mencatat bahwa SAF juga memiliki kedekatan dengan Arab Saudi dan beberapa negara Afrika Utara. Negara-negara ini memandang SAF sebagai representasi negara Sudan yang sah, terutama ketika institusi pemerintahan runtuh akibat konflik. Ada kekhawatiran bahwa jika RSF menguasai negara, presiden milisi bersenjata mengambil alih pemerintahan bisa menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan. Di dalam negeri, SAF masih mendapat dukungan dari sebagian elit politik lama Sudan, terutama kelompok yang terbiasa bekerja dalam struktur negara formal. Namun, dukungan ini tidak menghilangkan kontroversi yang menyertai SAF. PBB dan organisasi HAM internasional beberapa kali menyoroti dugaan pelanggaran HAM, termasuk serangan udara di wilayah padat penduduk selama pertempuran berlangsung.
Secara geografis, SAF memiliki kontrol yang lebih kuat di wilayah timur Sudan, termasuk Port Sudan, yang kini menjadi pusat administrasi, sementara menggantikan Khartoum. Dari wilayah inilah SAF menjalankan komunikasi diplomatik, mengatur operasi militer, dan mempertahankan legitimasi sebagai pemerintah resmi. Namun, pertanyaan terpentingnya adalah, apakah SAF benar-benar mengendalikan Sudan? Jawabannya tidak sepenuhnya. SAF mungkin memegang struktur pemerintahan dan dukungan resmi dari negara-negara kunci, tetapi di lapangan, kekuasaan mereka tidak dominan. RSF jauh lebih agresif dan tersebar luas, terutama di Khartoum dan Darfur. Kondisi ini membuat SAF menjadi kekuatan yang sah secara politik, tetapi tidak sepenuhnya kuat secara teritorial. Inilah yang membuat konflik Sudan semakin rumit antara kekuasaan resmi di atas kertas dan kekuatan nyata di lapangan. RSF, jaringan kekuatan paling ditakuti di Sudan. Untuk memahami kenapa RSF mampu bergerak begitu cepat dan agresif dalam Perang Sudan, kita harus melihat siapa saja yang berada di balik kekuatan mereka. RSF yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti bukan sekadar milisi lokal. Menurut investigasi dari BBC, Al Jazeera, dan Reuters, RSF memiliki jaringan pendukung yang jauh lebih kompleks dan terorganisir daripada yang banyak orang bayangkan. Salah satu pendukung eksternal terpentingnya adalah Uni Emirat Arab. Laporan internasional menyebutkan bahwa UAE menjadi jalur logistik dan pendanaan tidak resmi bagi RSF. Alasannya sederhana, RSF menguasai sebagian tambang emas terbesar di Sudan, dan emas ini mengalir ke pasar global melalui jalur UIA. Hubungan ini menciptakan keuntungan ekonomi yang besar bagi jaringan bisnis di Timur Tengah, sekaligus memperkuat kemampuan finansial RSF. Selain UIA, Rusia juga memainkan peran besar. Menurut laporan CNN, Wagner membantu RSF dalam pelatihan pasukan, pengamanan tambang emas, dan perdagangan emas internasional yang digunakan Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Dukungan ini memberi RSF keunggulan signifikan dalam hal taktik, persenjataan, dan mobilitas lapangan. Di sisi lain, kekuatan terbesar RSF sebenarnya berasal dari dalam negeri. RSF menguasai sebagian besar rantai produksi emas Sudan, mulai dari tambang hingga jalur penyelundupannya. Emas ini menjadi sumber pendanaan yang memungkinkan RSF membeli senjata, kendaraan tempur, dan membangun jaringan perang yang sulit ditandingi oleh SAF. Dengan kombinasi dukungan luar negeri dan kekayaan emas internal, RSF mampu bergerak sangat cepat sejak konflik dimulai. Mereka menguasai sebagian besar Khartoum, hampir seluruh wilayah Darfur, serta banyak titik strategis lainnya hanya dalam hitungan bulan. Meski sering dituduh brutal oleh organisasi HAM internasional, efektivitas mereka di lapangan membuat RSF menjadi kekuatan paling dominan secara teritorial di Sudan saat ini. Siapa yang benar-benar menguasai Sudan? Jika melihat konflik Sudan, sekilas tampak seperti pertarungan dua kekuatan internal, SAF dan RSF. Namun laporan menunjukkan bahwa realitasnya jauh lebih kompleks. Sudan bukan hanya konflik domestik, tetapi medan persaingan negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di Afrika Timur. Amerika Serikat menekan kedua pihak melalui diplomasi, terutama untuk menghambat pengaruh Rusia di Afrika. Rusia, lewat jaringan Wagner, memiliki kepentingan besar dalam perdagangan emas Sudan, yang menjadi salah satu jalur penting bagi ekonomi mereka. Di sisi lain, UAE dan Arab Saudi berperan sebagai mediator. Namun, berbagai laporan menyebutkan UIA juga memiliki jalur pendanaan dan kepentingan ekonomi yang bersinggungan dengan RSF. Sementara itu, Mesir memainkan peran langsung mendukung SAF karena stabilitas Sudan dianggap vital bagi keamanan nasional mereka. Hasilnya, Sudan menjadi arena tarik-menarik banyak kepentingan. Kesimpulannya, tidak ada satu pihak pun yang sepenuhnya mengendalikan Sudan. Negara ini berada di persimpangan antara kekuasaan resmi, kekuatan militer di lapangan, dan pengaruh global yang saling bertabrakan. Selama dukungan luar negeri terhadap masing-masing kubu masih berjalan, konflik Sudan kemungkinan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sekarang pertanyaannya, siapa menurut kalian yang paling berpengaruh mengendalikan Sudan saat ini? Apakah SAF yang masih memegang struktur negara, RSF yang menguasai wilayah dan sumber daya, atau justru negara-negara besar yang bergerak di balik layar? Tulis pendapat kalian di komentar. Jika video seperti ini penting buat kalian, jangan lupa like
share, dan subscribe agar kita bisa terus menguak fakta geopolitik yang jarang dibahas media.